Waalaikumsalam. Udah kan? Kan? Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Ini masuk semua atau ada yang tidak hadir? Wiganda kalau Bu. Kenapa Wiganda kemana? Cabut. Lagi nandur, Bu. Ya, masih semangat ya buat belajar nih. Semangat. Semangat Bu. Aduh, semangat banget. Belum makan Bu. Coba. Materi yang akan kita bahas hari ini mengenai siklus hidrologi. Sebelumnya Ibu hapus dulu ya. Pertemuan minggu lalu ya ini ya? Iya Bu. Minggu lalu kita sudah membahas sumber daya alam ya. Sekarang mengenai siklus hidrologi, jadi hampir sama. Kok ini nggak nyata sih? Ada yang mau spidol nggak? Ada beli. Di bawah buku kali. Ibu ada di saya nih. Ada ya? Oke. Nilainya plus Pinjam ya, ya. Iya Bu. Siklus hidrologi. Udah pegang aja. Sebenarnya menurut kalian hidrologi itu mempelajari tentang apa sih? Air. Jangan. Ya. Jadi siklus hidrologi adalah siklus air yang tidak akan pernah berhenti dari atmosfer kembali lagi ke atmosfer menuju bumi dan kembali lagi ke atmosfer hingga terjadinya evaporasi. Ibu di sini akan menjelaskan oleh media gambar. Dari belakang kelihatan nggak? Kelihatan jelas ya. Iya, jadi buka halaman 132. Gak punya bukunya, Bu. Punya buku, beli. Nggak belajar dong semalam di rumah. Dana bosnya belum turun, Bu. Oke, Banjir. jadi pemanasan air laut oleh matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi ini dapat jalan secara terus-menerus atau kontinu. Jadi air berevaporasi, kalian lihat ya, air berevaporasi hingga membentuk awan, dan awan ini akan mengandung bintik-bintik air yang kemudian akan turun. Ketika dia mengalami titik jenuh, dia akan turun hujan. Hujan ini bisa dalam hujan air, hujan es, dan sebagainya, tergantung proses siklus hidrologi mana yang akan berperan. Jadi pada perjalanan menuju bumi, presipitasi dapat berjalan atau berevaporasi dengan naik ke atas atau ke atmosfer, atau sebelumnya diintersepsi oleh tanaman yang kemudian akan menguap. Diintersepsi oleh tanaman terlebih dahulu ya. Gitu. Sebelum mencapai tanah dia akan diintersepsi oleh tanaman terlebih dahulu. Dan setelah mencapai tanah, evaporasi terus akan bergerak secara terus-menerus atau kontinu itu melalui tiga cara. Yang pertama adalah evaporasi. Yang pertama itu evaporasi. Evaporasi ini adalah air laut yang dipengaruhi oleh sinar matahari, kemudian dia akan menguap akan menjadi awan. Awan ini mengandung titik-titik air yang kemudian akan turun hujan. Evaporasi ini dari air laut. Yang kedua itu adalah infiltrasi. Kalian tahu nggak infiltrasi itu apa? Ya. Setelah terjadinya evaporasi, kemudian kan di sini kan akan mengalami penjenuhan ya, permukaan air tanah tuh akan seperti di sungai gitu ya, tergenang. Kemudian dia akan melalui celah-celah atau pori-pori tanah ini, dan muka atau batuan menuju muka air tanah. Sedangkan perkolasi di sini yaitu setelah terjadinya infiltrasi terus akan meresap ke kedalaman tanah hingga menuju laut kembali. Dan yang ketiga adalah air permukaan. Air permukaan seperti aliran tanah ini ya. Air yang bergerak di bawah permukaan tanah dekat
aliran danau. Seperti ini nih danau. Jadi di sini bisa dilihat pada daerah urban biasanya. Nah, daerah urban itu pusat-pusat. Jadi pusat-pusat contohnya seperti ini. Sungai-sungai yang ada di sini akan bergabung. Sungai, misalnya ini sungai ya. Sungai akan bergabung di sini menuju sungai utama. Sungai-sungai akan bergabung dan menuju sungai utama dan kemudian dia akan kembali ke laut. Seperti itu. Berapa menit? Iya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Berapa menit? Paham, Bu. Oke. Jadi air Baru di 5, laut, 547. di danau dan yang tergenang ataupun yang mengalir itu ujung-ujungnya akan kembali ke laut. Oke. Seperti yang kita ketahui ya, air sangat dibutuhkan oleh semua jenis makhluk hidup. Manusia membutuhkan air, hewan membutuhkan air, tumbuhan membutuhkan air dalam kebutuhan hidupnya. Jadi kemarin air itu termasuk sumber daya apa? Kalian masih ingat nggak? Sumber daya yang Baru 6. terbarukan atau tidak? Tidak. Ya. Tapi kan di sini air itu tidak akan pernah habis ya, tidak akan pernah habis di muka bumi kita. Namun di sini akan mengalami proses siklus hidrologi yang dimana air kotor akan atau air yang tercampur zat akan dibersihkan melalui proses siklus hidrologi. Seperti ini yang akan Ibu jelaskan. Ibu akan menjelaskan 3 tahapan atau macam proses siklus hidrologi. Ini dihapus ya. Ya, Bu. Fatma, itu spidol yang tadi gue pakai ya? Kasih Marli, Fatma. Yang pertama adalah siklus pendek. Ada yang tahu nggak siklus pendek itu gimana? Marli, makasih Marli. Apa nih? Iya benar. Jadi di sini laut. Iya naik. Kemudian akan terjadi penguapan karena di sini ada matahari ya, misalnya nih. Anggap aja nih gambarnya bagus ya. Iya banget, Bu. Bagus banget. Yang Ibu buat itu pasti bagus. Ini akan mengalami penguapan. Ngantuk ya, Bu? Lalu terjadinya uapannya. Kan bunga. Yang di belakang perhatikan ya, Gobel. Oh iya, Bu. Iya, Bu. Ya Allah, ada kaget, Bu. Sampai siap. Sampai shock. Lebih enak. Nah, yang dinamakan siklus pendek adalah penyinaran matahari yang menyinari permukaan laut, kemudian terjadinya penguapan air laut menjadi uap air. Uap air ini akan mengalami kondensasi. Kondensasi ini adalah pendinginan. Lalu akan membentuk awan. Akan terjadi ada titik-titik air di sini yang kemudian akan mengalami gesekan atau menimbulkan gaya berat. Ketika udara sudah tidak kuat lagi menampungnya, maka dia akan turun sebagai udah presentasi selesai. atau air hujan. Jadi siklus pendek ini langsung turun ke laut. Iya, langsung turun ke laut. Sedangkan yang kedua adalah siklus panjang. 1 menit. Siklus panjang adalah siklus panjang di sini. Setengah menit. Sama ya. Jadi sama dari matahari yang seperti Ibu jelaskan di awal, matahari ini merupakan kunci proses siklus hidrologi dapat berjalan secara terus menerus, yaitu sama penguapan menjadi uap air, terus mengalami kondensasi, terus dipengaruhi oleh angin dari angin tiupan dari maksudnya awan-awan yang ada di sini akan bergabung dengan awan yang ada di daratan, yang kemudian akan menimbulkan gaya berat dan terjadilah hujan. Bedanya di sini di siklus panjang
panjang, air yang jatuh itu akan langsung mengisi air tanah atau groundwater. Sedangkan sebagiannya lagi dia akan mengisi permukaan air tanah atau air sungai. Yang kemudian akan menuju laut kembali. Sedangkan yang ketiga itu adalah siklus panjang. Di sini Bang, udah 10 adalah menit. hujan es. Dulu gambarnya juga hapus ya biar agak lebih jelas. Ya, Bu. Iya, Bu. Lagi tidur, Bu. Namanya kayak hujan es. Sungai. Di sini ada glacier. Tarik pabrik jendela, Bu. Ih, bagus banget. Diam ya, jangan berisik ya. Ya, Bu. Ampun, Bu. Berapa, Bu? Ini laut. Nah, di sini sama dari sinar matahari yang menyinari laut, yang kemudian akan terjadinya penguapan. Bedanya di sini dia akan mengalami sublimasi. Sublimasi itu adalah perubahan zat dari padat menjadi gas sebelum mencair terlebih dahulu, hingga dia terjadilah kristal es di sini. Kemudian akan dipengaruhi Habis. angin yang kemudian hujan. Sebentar ya. Hujan ini hujan salju ya. Hujan salju dia akan mencair ketika musim semi. Musim semi berlangsung dia akan mencair glacier ini ke sungai dan kemudian terjadilah turun ke laut seperti itu. Sampai sini paham? Paham, Bu. Jadi minggu depan kita bisa lanjut ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.